Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Rizky Zulkarnain. Nama saya Iman Tabrani. Di sini kami akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama itu ada perencanaan, terus ada apa lagi tuh, Mam? Pengambilan keputusan. Yang kedua ada pengorganisasian. Ketiga adalah manajemen strategis perusahaan. Yang keempat, Fungsi pengarahan dan implementasi. yang kelima. Fungsi pengawasan dan pengendalian. Oke. Oke guys, kali ini kita akan membahas definisi dari perencanaan. Perencanaan sendiri itu adalah planning atau sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi sehingga tercapainya tujuan organisasi. Sekarang kita akan membahas definisi dari fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Pengertian perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi sehingga tercapainya tujuan. Nah, sekarang kita akan membahas fungsinya. Fungsi atau manfaat dari perencanaan. Pertama adalah pengarah organisasi, kedua adalah meminimalisasi ketidakpastian. Terus yang ketiga, meminimalisasi efisiensi sumber daya. Terus yang keempat, penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Oke, selanjutnya ialah jenis-jenis rencana. Yang pertama adalah berdasarkan kekuasaan dan waktu pencapaian. Terus yang kedua berdasarkan kejelasan. Yang ketiga berdasarkan frekuensi penggunaan. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Yang kedua ada pengertian dari strategis. Strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut yang dimaksudkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan di lingkungan bisnisnya. Yang kedua, menghadapi persaingan bisnis dengan perusahaan sejenis. Lanjut ke komponen strategis. Yang pertama ada komponen yang berbeda atau yang disebut distributive competence, yaitu sesuatu yang dimiliki perusahaan di mana perusahaan melakukannya dengan baik dibandingkan dengan pesaing. Yang kedua ada ruang lingkup atau yang disebut dengan scope, yaitu lingkungan di mana perusahaan hidup, lokal, regional, atau internasional. Yang ketiga ada distribusi sumber daya atau yang disebut dengan resource deployment. Ada bagaimana perusahaan memanfaatkan dan mendistribusikan daya yang dimilikinya. Terakhir ada jenis-jenis strategi. Strategi pada tingkatan perusahaan, di mana persaingan antar perusahaan pada sektor bisnis secara keseluruhan. Misalnya contohnya kayak Bank Mandiri dan Bank BCA. Yang kedua ada strategis pada tingkat bisnis, persaingan pada suatu atau beberapa jenis bisnis tertentu, misalnya kayak kartu kredit dan KPR dan lain-lain. Yang ketiga adalah strategis pada tingkat fungsional, di mana persaingan pada level fungsi perusahaan, misalnya kayak marketing atau promosi. Selanjutnya ialah konsep dasar pengorganisasian. Dalam fungsi pengorganisasian, manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Ini adalah 4 pilar pengorganisasian atau 4 building block of organizing. Pilar pertama ialah pembagian kerja atau division of work. Yang kedua adalah pilar kedua, pengelompokan pekerjaan atau departmentalization. Yang ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki. Keempat, koordinasi atau coordination, yaitu penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antar bagian dalam organisasi. Oke guys, sekarang kita akan membahas tentang kontribusi dan kompensasi. Kontribusi itu apa sih? Apa yang dapat diberikan oleh individu bagi organisasi atau perusahaan? Nah, kalau kompensasi, apa yang dapat diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada bagi individunya? Kontribusi
dari individu bagi organisasi itu ada apa aja? Yang pertama usaha atau yang kita sebut dengan kerjanya. Yang kedua kemampuan. Yang ketiga keahlian. Yang keempat loyalitas. Yang kelima waktu. Yang keenam kompetensi. Nah, kalau kompensasi dari organisasi bagi individu itu isinya apa aja? Yang pertama upah atau gaji. Yang kedua kepastian dan keamanan kerja. Yang ketiga ada benefit. Yang keempat ada peluang karir. Yang kelima ada status. Dan yang keenam adalah peluang promosi. Oke guys, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu adalah pengawasan dan pengendalian organisasi. Mengapa fungsi pengawasan diperlukan? Sebuah organisasi bisnis telah menetapkan tujuan, membuat rencana, mengorganisasikan dan mengimplementasikan semua kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua adalah pengertian pengawasan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Selanjutnya adalah beberapa istilah asing mengenai pengawasan atau pengendalian. Pertama adalah controlling, mengontrol atau mengendalikan. Kedua adalah evaluating atau mengevaluasi. Yang ketiga adalah appraising atau menilai atau mengukur. Terus yang terakhir adalah correcting atau mengkoreksi atau memperbaiki. Oke guys, itu pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.